Polisi memeriksa pemandu wisata pendaki Brazil Juliana Marins yang tewas di Gunung Rinjani. Polisi memeriksa sejumlah orang termasuk tour guide yang membawa Juliana mendaki ke gunung tertinggi kedua di Indonesia itu. Selain tour guide, polisi juga memeriksa trekking organizing, seorang porter dan petugas Taman Nasional Gunung Rinjani. Pemeriksaan untuk mengetahui kronologis kejadian yang menimpa Juliana di Gunung Rinjani hingga ditemukan meninggal dunia. Kami sudah melakukan pemanggilan tersebut mulai dari 3 hari yang lalu. Kami lakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu dan kemarin juga kami memanggil para saksi tersebut untuk kami mintai keterangan terkait dengan insiden tersebut. Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani berusia 26 tahun dan lahir di kota Rio de Janeiro, namun menetap di kota Niterói yang masuk wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Juliana bekerja di sektor kehumasan sebagai publisis. Juliana merupakan lulusan periklanan dan publisitas dari Universitas Federal Rio de Janeiro. Juliana juga seorang penjelajah dan petualang. Ia telah melakukan perjalanan ransel atau backpacker keliling Asia sejak Februari 2025. Negara yang pernah dikunjungi Juliana diantaranya Filipina, Vietnam, dan Thailand. Sebelum tiba di Indonesia, Juliana mendokumentasikan perjalanannya di media sosial. Terungkap pendaki asal Brazil Juliana Marins meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan benda tumpul di Gunung Rinjani. Hal itu diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban. Terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brazil Juliana Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat evakuasi. Pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brazil
atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalu. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses evakuasi jenazah pendaki asal Brazil Juliana Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB melalui proses yang sangat panjang dan berat. Perubahan cuaca membuat helikopter sulit untuk terbang ke lokasi. Beginilah rekaman drone dalam proses evakuasi dari Tim SAR Indonesia yang diambil dari atas pendakian menuju puncak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani memiliki bukit-bukit yang tinggi dan panjang, sehingga proses evakuasi jenazah pendaki Brazil Juliana melelahkan dan tidak mudah. Tim SAR gabungan harus membagi waktu antara berupaya memasang dan menarik tali untuk mengangkut jenazah dan beristirahat. Sebenarnya, tim gabungan terus mencoba menggunakan helikopter, namun cuaca yang kerap berkabut tebal dan bukit-bukit curam serta tajam menyulitkan petugas mengirimkan bantuan melalui udara. Petugas bersama relawan terpaksa melakukan proses evakuasi dengan manual menggunakan tali dan memanjat ke bukit-bukit menggunakan tangan. Proses evakuasi ini melibatkan puluhan orang. Seluruhnya bekerja sama naik ke puncak dan menarik tali yang sudah disambungkan dengan relawan yang berada di titik jatuhnya korban. Tersinggung dibilang gila, seorang WNA Polandia di Maros, Sulawesi Selatan mengamuk dan melempari warga. Aksi pelaku viral di media sosial. Inilah video amatir merekam aksi seorang turis asal Polandia tersulut emosi dan nyaris melempar batu ke warga saat berada di kawasan wisata Kars, Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Turis asing diketahui bernama Piotr Marcin Lubawi, 42 tahun, merasa tersinggung saat sejumlah anak-anak dan warga mengikutnya dan menyebutnya gila. Merasa risih, pelaku mengambil batu besar dan mengancam akan melempar warga. Beruntung tidak terjadi kekerasan fisik, namun video ini kemudian viral di media sosial. Bahwa dia itu ODGJ kan kita itu nggak bisa memastikan, tetapi secara administrasi bahwa paspornya masih berlaku, dia masih menggunakan visa VOE. Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, turis asal Polandia tersebut telah diamankan ke kantor imigrasi Makassar guna dimintai keterangan lebih lanjut. Jika terbukti melanggar aturan keimigrasian, pihak imigrasi akan mengambil tindakan sesuai prosedur. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ledakan tabung gas 3 kg memicu kebakaran hebat sebuah rumah di Kembangan, Jakarta Barat. Warga panik berhamburan keluar rumah, belasan unit mobil damkar pun dikerahkan. Sebuah rumah warga di Jalan Taman Palem Raya, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan menyelamatkan barang berharganya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Diduga kobaran api berasal dari ledakan gas pada tabung berukuran 3 kg. Satu rumah habis. Atas doang yang habis, bawah tidak. Korban meledak langsung merambat ke atas. Oke, ada korban bang? Alhamdulillah tidak. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta diterjunkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.